Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya sendiri Opusrifna Tahar dan Maulira Hadatul Aisyah akan mempresentasikan jurnal atau artikel yang berjudul Integrating HSSVME GCMS with Chemometric for Identifying Adulterated Flaxseed Oil and Tracing Origin of Additive dengan MK kromatografi lanjut yang diampu oleh Profesor Dr. Renard Nadel Idrus SSI. Berikut adalah outline yang akan kami presentasikan pada hari ini. Instrumen yang kami gunakan adalah gas kromatografi atau GC. Nah, GC adalah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap. Pada GC, sampel akan diuapkan, kemudian dibawa oleh fase gerak berupa gas melewati kolom yang berisi fase diam. Pemisahan terjadi karena setiap senyawa memiliki perbedaan volatilitas dan kekuatan interaksi dengan fase diam dalam kolom. Kelebihan GC adalah cocok untuk analisis senyawa volatil dan semi volatil. Pemisahan senyawa cepat dan efisien, resolusinya tinggi sehingga mampu memisahkan campuran kompleks, sensitivitasnya baik, terutama jika dikombinasikan dengan detektor seperti MS maupun FID, membutuhkan jumlah sampel relatif kecil dan dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Namun, gizi memiliki kekurangan berupa tidak cocok untuk digunakan pada senyawa non-volatil, sampel sering perlu dipreparasi sebelum diuji, membutuhkan suhu tinggi untuk operasinya, identifikasi struktur terbatas jika tidak dikombinasikan dengan MS, instrumen dan gas pembawa membutuhkan biaya operasional yang lumayan tinggi, hasil sangat dipengaruhi oleh kondisi kolom, suhu, dan laju alir gas. Mekanisme kerja gizi dimulai dari masuknya sampel ke bagian injektor atau inlet. Pada bagian ini, sampel yang mengandung senyawa volatil akan diuapkan sehingga komponen-komponen yang mudah menguap dapat masuk ke sistem kromatografi. Setelah itu, senyawa volatil dibawa oleh gas pembawa menuju kolom. Dalam konteks gizi, gas pembawa berperan sebagai fase gerak yang mengalirkan analit sepanjang kolom. Di dalam kolom terjadi proses pemisahan. Senyawa tidak hanya bergerak lurus bersama gas pembawa, tapi mengalami proses partisi berulang antara fase gerak dan fase diam. Senyawa yang lebih mudah menguap atau memiliki interaksi lemah dengan fase diam akan lebih banyak berada di fase gerak sehingga bergerak lebih cepat dan keluar lebih awal. Sebaliknya, senyawa yang memiliki interaksi lebih kuat dengan fase diam akan tertahan lebih lama sehingga waktu retensinya lebih panjang. Hasil pemisahan ini kemudian ditampilkan sebagai bentuk kromatogram. Setiap puncak pada kromatogram menunjukkan senyawa yang keluar dari kolom pada waktu retensi tertentu. Nah, jadi prinsip utama dari gizi adalah memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan volatilitas dan kekuatan interaksi senyawa dengan fase diam. Next. Detektor pada gizi berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang telah keluar dari kolom. Setelah senyawa dipisahkan, detektor akan mengubah keberadaan senyawa tersebut menjadi sinyal yang dapat dibaca sebagai kromatogram. Pemilihan detektor sangat penting karena setiap detektor memiliki selektivitas, sensitivitas, dan aplikasi yang berbeda. FID merupakan cocok untuk senyawa organik yang mudah terbakar seperti hidrokarbon, minyak atsiri, pelarut organik, dan FIME. Detektor ini memiliki sensitivitas tinggi untuk kuantifikasi namun tidak memberikan informasi struktur yang berbeda. TCD bersifat hampir universal dan dapat digunakan untuk gas permanen seperti H2, O2, N2, dan CO2, tapi sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan FID atau MS. HCD sangat sensitif untuk senyawa elektronegatif seperti pestisida, organoklorin, PCB, dan senyawa halogen. FPD lebih selektif untuk senyawa sulfur dan fosfor. MPD digunakan untuk senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor, misalnya pestisida dan obat. Dan mass spektrometri atau MS cocok untuk senyawa-senyawa volatil yang dapat digunakan juga untuk identifikasi spektrum massa yang dihasilkan. Next. Nah, kemudian pada gizi, fase gerak itu berupa gas pembawa, bukan pelarut cair seperti pada HPLC. Gas pembawa berfungsi membawa senyawa volatil dari inlet menuju kolom hingga akhirnya masuk ke detektor. Gas ini tidak boleh bereaksi dengan analit maupun fase diam karena perannya hanya sebagai media transportasi. Pemilihan gas pembawa perlu mempertimbangkan beberapa kriteria. Yang pertama harus inert secara kimia, kemudian memiliki kemurnian tinggi, kemudian stabil pada suhu tinggi, kompatibel dengan detektor, mampu memberikan efisiensi pemisahan yang baik, serta aman dan praktis untuk digunakan. Next.
Beberapa gas pembawa yang umumnya digunakan pada gizi itu ada helium, hidrogen, nitrogen, dan argon. Helium merupakan gas yang paling umum digunakan pada gizi MS karena sifatnya yang inert, stabil, aman, tidak mudah terbakar, dan kompatibel dengan berbagai jenis detektor. Helium juga memiliki rentang laju alir optimum yang cukup luas sehingga lebih fleksibel untuk pemisahan senyawa volatil yang kompleks. Hidrogen memiliki keunggulan karena dapat menghasilkan analisis yang lebih cepat dan efisiensi pemisahan yang tinggi. Namun, hidrogen mudah terbakar sehingga penggunaannya membutuhkan sistem keamanan tambahan. Nitrogen lebih murah, aman, dan inert, namun memiliki rentang laju optimum yang lebih sempit. Nah, jika laju alir nitrogen terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka efisiensi pemisahan dapat menurun. Sementara itu, argon bersifat inert namun jarang digunakan sebagai gas pembawa utama karena kurang fleksibel dan tidak memberikan keuntungan besar dibandingkan dengan helium. Next. Kolom. Kolom merupakan bagian utama dalam gizi karena proses pemisahan senyawa terjadi di dalam kolom. Pemilihan kolom harus disesuaikan dengan sifat analit, terutama volatilitas, polaritas, dan kompleksitas sampel. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu jenis fase diam, panjang kolom, diameter internal, ketebalan film fase diam, stabilitas suhu, dan kompatibilitas dengan detektor MS. Jenis fase diam harus sesuai dengan polaritas senyawa yang akan dianalisis. Kolom nonpolar seperti Db1, Hp1, dan Db5 cocok untuk senyawa nonpolar, misalnya hidrokarbon dan minyak atsirin nonpolar. Kemudian kolom semipolar seperti Db17 dan Db35 cocok untuk campuran senyawa polar dan nonpolar. Kolom polar seperti Dbwax dan Dbwax Tr lebih sesuai untuk senyawa volatil yang sifat polar atau semipolar seperti aldehid, keton, alkohol, asam organik, dan pirazin. Nah, next. Berikut adalah Berikut adalah artikel yang kami gunakan pada presentasi hari ini. Nah, jadi pemalsuan pada flaxseed oil ini menjadi masalah besar dalam industri minyak pangan. Flaxseed oil atau dikenal sebagai minyak biji rami mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena mengandung asam lemak omega 3 khususnya alpha linolenic acid dan manfaatnya untuk kesehatan. Produk minyak biji rami ini sering dipalsukan dan karena harganya cenderung lebih tinggi daripada minyak nabati lainnya. Cara pemalsuannya adalah dengan dicampurkan menggunakan minyak nabati yang lebih murah seperti peanut oil, soybean oil, dan rapeseed oil. Nah, hal tersebut bukan hanya menjadi masalah terhadap kualitas flaxseed oil, tetapi juga terkait dengan kesehatan konsumen dan kejujuran produk. Pemalsuan saat ini sudah banyak dideteksi dengan berbagai metode seperti near infrared spectrometry atau NIR, FTIR, Raman, IMS, dan NMR fingerprint. Namun, metode tersebut hanya mampu memberikan gambaran secara umum tentang perbedaan minyak antara satu dan lainnya tanpa menjelaskan komponen kimia yang berubah dari minyak satu dan lainnya, antara yang murni maupun yang telah dipalsukan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga menggunakan pendekatan yang memfokuskan pada senyawa tertentu saja yang tidak cukup lengkap untuk memahami dan mengetahui karakter minyak secara menyeluruh. Penelitian ini terfokus pada pengetahuan bahwa setiap minyak memiliki profil volatil dan aroma khas yang dianggap sebagai sidik jari kimia. Flaxseed oil memiliki komponen volatil yang membentuk aroma khasnya dan pola aroma yang akan berubah jika dicampur dengan minyak lain. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan metode HSSPME GCMS, yaitu teknik yang menangkap senyawa volatil dari minyak lalu dianalisis dengan GCMS. Teknik ini dipilih karena mampu melihat komponen aroma secara lebih detail dibandingkan dengan metode fingerprint spektrum umum. Namun, analisis GCMS yang kompleks, pada minyak yang kompleks dapat terjadi koelusi atau tumpang tindih di peaknya. Jadi dikombinasikan dengan Andas, yaitu software yang mampu mendeskonstruksi sinyal tumpang tindih, memisahkan komponen yang koalusi, dan membuat senyawa lebih lengkap dan lebih tajam. Metode tersebut digabungkan dengan GCMS yang membuatnya menjadi analisis data yang canggih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi apakah flaxseed oil sudah dipalsukan atau belum dan mengetahui minyak apa yang digunakan sebagai campuran sehingga dapat diketahui informasi terkait keaslian flaxseed oil dan dapat dilacak asal minyak campurannya dengan pendekatan klasifikasi dua langkah. Baik, kita masuk ke metodologi penelitian, di mana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah flaxseed oil serta minyak nabati lain yang berpotensi menjadi pencampur seperti soybean oil, peanut oil, dan rapeseed oil. Nah, tujuan penggunaan beberapa jenis minyak ini adalah untuk melihat apakah profil senyawa volatil flaxseed oil dapat dibedakan dari minyak lain. Sebanyak 2 gram sampel minyak dimasukkan ke dalam vial headspace 20 mili lalu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 10 menit. Pemanasan ini bertujuan untuk menguapkan senyawa volatil atau senyawa
aroma dari minyak sehingga senyawa tersebut dapat terkumpul di ruang headspace di atas sampel. Nah, setelah senyawa volatil terkumpul, dilakukan ekstraksi menggunakan fiber SPME 75 mikrometer CAR PDMS selama 30 menit. Fiber ini berfungsi untuk menyerap senyawa volatil dari luang headspace. Manfaat penggunaan HSSPME adalah prosesnya tidak membutuhkan pelarut, lebih sederhana dan cocok untuk menangkap senyawa aromatik dalam sampel minyak. Setelah absorpsi selesai, fiber dimasukkan ke bagian injektor GCMS dan dilakukan desorpsi selama 5 menit. Pada tahap ini, senyawa volatil yang sudah menempel pada fiber akan dilepaskan kembali dan masuk ke sistem GCMS. Selanjutnya, senyawa dipisahkan di dalam kolom dengan bantuan gas pembawa helium. Pemisahan ini bertujuan agar senyawa volatil yang jumlahnya banyak dapat keluar satu persatu berdasarkan waktu retensi yang berbeda. Setelah keluar dari kolom, senyawa masuk ke detektor MS. Deteksi dilakukan menggunakan ionisasi EI 70 electron volt dengan mode full scan 50-500 Dalton. Tujuan tahapan ini adalah menghasilkan kromatogram dan spektrum massa, di mana kromatogram menunjukkan pola pemisahan senyawa, sedangkan spektrum massa membantu identifikasi senyawa volatil yang terdapat dalam sampel. Next. Dalam penelitian ini, gas pembawa yang digunakan adalah helium dengan laju alir 1 mili per menit. Helium berfungsi membawa senyawa volatil dari inlet melewati kolom hingga menuju detektor MS. Pemilihan helium penting karena gas ini bersifat inert, stabil, aman, dan tidak bereaksi dengan analit maupun fase diam. Kemudian untuk kolom yang digunakan yaitu DB-WXTR 60 meter kali 0,25 mm kali 0,25 mikrometer. Kolom ini menjadi tempat utama terjadinya pemisahan senyawa volatil. Panjang kolom 60 meter membantu meningkatkan resolusi sehingga senyawa dalam sampel minyak yang kompleks dapat dipisahkan dengan lebih baik. Diameter 0,25 mm dan ketebalan film 0,25 mikrometer memberikan keseimbangan antara sensitivitas, kapasitas sampel, dan waktu analisis. Kemudian fase diam pada kolom yaitu DB-WXTR. Fase diam ini bersifat polar sehingga cocok untuk memisahkan senyawa volatil atau aroma yang bersifat polar hingga semipolar. Dalam penelitian ini, senyawa yang banyak dibahas meliputi aldehid, keton, organic acid, pirazin, piridin, dan pirols. Senyawa-senyawa yang memiliki interaksi lebih kuat dengan fase diam atau fase diam polar akan tertahan lebih lama, sedangkan senyawa dengan interaksi lebih lemah akan keluar lebih cepat. Nah, kemudian untuk detektor di sini digunakan mass spectrometry atau MS, di mana detektor ini digunakan untuk mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom dan menghasilkan spektrum massa. MS dipilih karena penelitian ini bersifat untargeted profiling, yaitu menganalisis banyak senyawa volatil sekaligus tanpa hanya berfokus pada satu marker tertentu. Next. Setelah data GCMS diperoleh, data mentah tidak langsung digunakan untuk menentukan apakah minyak tersebut murni atau tercampur. Data terlebih dahulu diproses menggunakan ENDAS GCMS. Tujuan penggunaan software ini adalah untuk membaca data kromatogram secara lebih detail, terutama karena sampel minyak memiliki komposisi senyawa volatil yang kompleks dan banyak puncak yang saling tumpang tindih. Tahap pertama adalah deteksi puncak TIC atau Total Ion Chromatogram. Pada tahap ini, ENDAS GCMS mendeteksi sinyal-sinyal senyawa volatil yang muncul pada kromatogram. Manfaat tahap ini adalah untuk memastikan seluruh puncak yang berpotensi mewakili senyawa volatil dapat terdeteksi. Kemudian, tahap berikutnya adalah pemisahan senyawa koelusi. Koelusi terjadi ketika beberapa senyawa keluar pada waktu retensi yang hampir sama sehingga tampak seperti satu puncak besar. NDES GCMS membantu memecah puncak tersebut menjadi beberapa komponen yang lebih jelas. Sehingga senyawa minor yang tertutup oleh puncak besar tetap dapat dikenali dan tidak terlewat dalam analisis. Setelah itu dilakukan time shift correction, yaitu koreksi pergeseran waktu retensi. Tahap ini penting karena waktu kemunculan puncak antar sampel dapat berbeda sedikit. Nah, jika tidak dikoreksi, maka senyawa yang sama bisa terbaca sebagai komponen yang berbeda. Kemudian dilakukan komponen registration, yaitu menyamakan komponen antar sampel agar data bisa dibandingkan secara adil dalam analisis statistik. Nah, data yang sudah rapi kemudian masuk ke tahap analisis chemometrik. ANOVA digunakan untuk memilih komponen yang berbeda signifikan antar kelompok sampel. Kemudian PCA digunakan untuk melihat pola pengelompokan sampel secara umum, dan PLSDA digunakan untuk membangun model klasifikasi, yaitu membedakan antara flaxseed oil murni dan adulterated. Nah, serta menelusuri asal minyak pencampur. Dengan alur ini, data GCMS tidak hanya menjadi dalam bentuk kromatogram, tapi dapat diubah menjadi dasar klasifikasi adulterasi minyak. Next. Baik, jadi
Sebelumnya kita membahas terkait Andas GCMS terlebih dahulu. Nah, Andas GCMS adalah suatu software atau alat analisis data yang dikembangkan untuk membantu pemrosesan data hasil GCMS, khususnya pada analisis senyawa volatil yang kompleks. Prinsip dasar dari Andas GCMS adalah bekerja seperti memecah satu pik besar menjadi beberapa senyawa tersembunyi. Software memisahkan senyawa berdasarkan pola spektrum massa masing-masing senyawa sehingga dihasilkan lebih banyak senyawa yang dapat terdeteksi, identifikasi lebih akurat, dan senyawa minor tidak mudah terlewat. Kelebihan dari Andas GCMS yaitu mampu memisahkan senyawa koelusi, identifikasi senyawa lebih akurat, mendeteksi senyawa minor, profiling VOC lebih komprehensif, membantu analisis targeted, mendukung analisis chemometrik, dan mengurangi kesalahan analisis manual. Namun Andas masih memiliki kekurangan yaitu bergantung pada kualitas data GCMS, membutuhkan library niche, analisis data lebih kompleks, waktu analisis relatif lama, membutuhkan validasi manual, dan belum praktis untuk screening cepat. Nah, jadi pertama-tama dilakukan deteksi puncak total ion kromatogram. Nah, ini dilakukan menggunakan GCMS yang diproses dengan Andas GCMS. Dari hasil analisis, software Andas GCMS berhasil mengekstraksi sebanyak 548 puncak TIC yang menunjukkan bahwa komponen senyawa volatil dalam flaxseed oil sangat kompleks. Namun, dalam pembesaran kromatogram di bagian kanan atas terlihat bahwa beberapa puncak tidak terpisah secara sempurna atau mengalami koelusi, yaitu beberapa senyawa muncul hampir bersamaan pada waktu retensi yang mirip. Kondisi ini kemudian menyebabkan analisis manual menjadi sulit dilakukan karena satu puncak sebenarnya dapat mengandung beberapa senyawa berbeda. Hal tersebut menunjukkan keterbatasan GCMS konvensional dalam memisahkan senyawa volatil kompleks. Oleh karena itu, Andas GCMS digunakan untuk membantu mendeteksi dan memisahkan senyawa yang saling tumpang tindih, sehingga identifikasi senyawa menjadi lebih akurat dan lebih komprehensif. Nah, kemudian pemisahan senyawa koelusi menggunakan Andas GCMS. Jadi pada analisis GCMS biasa, beberapa senyawa dapat muncul hampir bersamaan pada waktu retensi yang sama, sehingga terlihat hanya sebagai satu atau dua puncak besar. Namun dengan bantuan Andas GCMS pada rentang waktu retensi 25,59 hingga 26,41 menit berhasil dipisahkan menjadi 6 komponen yang berbeda, yaitu komponen 184 sampai komponen 189. Ini menunjukkan bahwa satu puncak besar sebenarnya dapat terdiri dari beberapa senyawa volatil yang tersembunyi. Selain memisahkan komponen utama seperti komponen 185 dan 187, software ini juga mampu mendeteksi senyawa minor dengan intensitas rendah yang sulit terlihat jika dianalisis secara manual. Hasil ini menunjukkan bahwa Andas GCMS dapat meningkatkan resolusi dan sensitivitas analisis volatil sehingga identifikasi senyawa menjadi lebih lengkap dan lebih akurat. Nah, selanjutnya ada tahap identifikasi senyawa setelah proses pemisahan koelusi menggunakan Andas GCMS. Komponen yang telah dipisahkan kemudian dicocokkan dengan saka spektrum massa NIS untuk mengetahui identitas senyawanya. Proses identifikasi dievaluasi menggunakan dua parameter yaitu match vector atau MF dan revised match vector atau RMF. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi nilai kecocokan spektrum sampel dengan database NIS. Pada penelitian ini, nilai di atas 800 dianggap menunjukkan identifikasi yang baik dan cukup akurat. Dari 6 komponen yang dipisahkan sebelumnya, terdapat 3 senyawa yang berhasil diidentifikasi dengan kualitas tinggi, yaitu 2,4-heptadienal, 2-metil-3,5-dietilpirazin, dan asetilfuran. Senyawa-senyawa ini memiliki nilai MF dan RMF tinggi sehingga identitasnya lebih meyakinkan. Sementara itu, beberapa komponen lain memiliki nilai kecocokan yang lebih rendah sehingga identifikasinya belum cukup kuat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses dekonvolusi meningkatkan akurasi identifikasi senyawa. Kemudian slide ini menunjukkan spektrum massa dari senyawa yang berhasil diidentifikasi setelah diproses menggunakan Andas GCMS. Spektrum dan hasil dekonvolusi dari software kemudian dibandingkan dengan spektrum pustaka NIS untuk memastikan kecocokan identitas senyawanya. Pada gambar terlihat bahwa pola spektrum hasil Andas GCMS sangat mirip dengan spektrum referensi NIS sehingga menghasilkan nilai MF dan RMF yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses identifikasi senyawa berlangsung dengan baik dan cukup akurat. Selain itu, Andas GCMS mampu menghasilkan spektrum yang lebih bersih dengan gangguan koelusi yang lebih kecil. Artinya, sinyal dari senyawa lain yang saling tumpang tindih berhasil dipisahkan sehingga spektrum masing-masing senyawa menjadi lebih jelas. Sebagai contoh, senyawa seperti 2,4-heptadienal, 2-metil-3,5-dietilpirazin, dan asetilfuran menunjukkan tingkat kecocokan yang tinggi dengan pustaka NIS yang menunjukkan bahwa penggunaan Andas meningkatkan kualitas identifikasi senyawa volatil dibandingkan pemrosesan manual biasa.
Nah, selanjutnya ada perbandingan dengan identifikasi senyawa secara manual. Nah, di sini diambil puncak maksimum yaitu peak 1 dan peak 2. Peak 1 sebagai 2,4-tadienal dan asetil furan. Namun, metode manual memiliki beberapa keterbatasan karena tertutup sinyal lain yang mengalami koelusi. Akibatnya informasi senyawa volatil yang diperoleh menjadi kurang lengkap. Selain itu, nilai MF dan RMF hasil identifikasi manual juga lebih rendah dibandingkan hasil ENDAS GCMS, terutama pada senyawa yang mengalami tumpang tindih sinyal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas identifikasi manual masih dipengaruhi oleh gangguan koelusi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ENDAS GCMS lebih efektif dalam memisahkan senyawa yang bertumpang tindih, mendeteksi komponen minor, dan meningkatkan akurasi identifikasi senyawa volatil dibandingkan dengan metode identifikasi manual biasa. Pada slide ini menunjukkan perbandingan performa antara ENDAS GCMS dan MSDL dalam identifikasi senyawa volatil dalam flaxseed oil. Sebanyak 17 senyawa berhasil diidentifikasi dengan dua metode dan dibandingkan dengan dua parameter seperti sebelumnya, yaitu MF dan RMF. Jadi dari tabel terlihat bahwa secara umum Endas GCMS menghasilkan RMF dan MF yang lebih tinggi dibandingkan dengan MSDial, menunjukkan bahwa Endas GCMS ini mampu menghasilkan spektrum yang lebih bersih dan lebih akurat, terutama pada senyawa yang mengalami koelusi dengan tumpang tindih peak. Selanjutnya, dilakukan pula optimasi jenis serat HSSPME. Jadi, penelitian ini menggunakan 6 jenis serat yaitu 30 mikrometer PDMS, 60 mikrometer PEG, 7 mikrometer PDMS, 50 per 30 mikrometer DVB CAR PDMS, 65 per 10 mikrometer PDMS DVB-OC, dan 75 mikrometer CAR PDMS. Berdasarkan kromatografi TIC di atas, terlihat bahwa setiap serat menghasilkan jumlah peak dan intensitas yang berbeda. Nah, berdasarkan hasil KIG, serat 30 mikrometer PDMS, 60 mikrometer PEG, dan 7 mikrometer PDMS menghasilkan sedikit peak, sehingga hanya mampu menangkap sedikit senyawa volatil. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan absorpsi senyawa volatil dari ketiga serat tersebut relatif rendah. Sebaliknya, serat dengan 75 mikrometer CAR PDMS, 50 per 30 mikrometer DVB CAR PDMS, dan 65 per 10 mikrometer PDMS DVB-OC menghasilkan lebih banyak peak dengan intensitas sinyal yang lebih tinggi. Ini menandakan bahwa lebih banyak senyawa volatil yang berhasil terabsorpsi dan terdeteksi. Hasil kuantitatif dari ENDAS GCMS menunjukkan bahwa serat 75 mikrometer CAR PDMS menghasilkan komponen senyawa terbanyak yaitu 553 komponen serta peak terbesar 1,32 kali 10 pangkat 9, nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan serat lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa serat 75 mikrometer CAR PDMS memiliki efisiensi absorpsi senyawa volatil terbaik dan dipilih sebagai kondisi optimum untuk analisis volatil flaxseed oil. Nah, selanjutnya proses optimasi suhu absorpsi HSSPME dilakukan terhadap tiga variasi suhu yaitu 50 derajat, 70 derajat, dan 90 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh suhu terhadap jumlah senyawa volatil yang dapat diuapkan dan ditangkap oleh serat SPME. Berdasarkan hasil TIC pada gambar di sebelah kanan, terlihat bahwa peningkatan suhu menghasilkan jumlah peak yang semakin banyak dan intensitas peak yang semakin tinggi. Pada suhu 50, peak yang muncul masih relatif sedikit dan sinyalnya rendah, menunjukkan bahwa VOC atau senyawa volatil yang berhasil diekstraksi masih terbatas. Ketika suhu dinaikkan menjadi 70, peak mulai meningkat dan sinyal menjadi kuat. Sementara itu, pada suhu 90 derajat Celcius, terlihat peak paling banyak dan intensitas tertinggi dibandingkan dengan suhu lainnya. Hasil evaluasi menggunakan ENDAS GCMS mendukung hasil tersebut. Pada suhu 50, menghasilkan 338 komponen, pada suhu 70 menghasilkan 521 komponen, dan pada suhu 90 derajat menghasilkan 610 komponen yang terdeteksi. Jadi semakin tinggi suhu absorpsi, semakin banyak senyawa volatil yang berhasil dideteksi. Nah, selanjutnya total peak area juga meningkat sedikit seiring dengan kenaikan suhu, sehingga menunjukkan lebih banyak senyawa volatil yang diekstraksi. Nah, ini ditunjukkan pada luas area dari total peaknya. Dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada suhu 90 derajat Celcius, total peak area itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi suhu 90 derajat dianggap sebagai kondisi terbaik karena mampu memberikan ekstraksi komponen volatil paling maksimal tanpa merusak karakter aroma asli minyak.
Nah, jadi karakter asli minyak tersebut dapat berubah karena suhu yang diakibatkan terjadinya reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard ini eh, memiliki mekanisme sebagai berikut, yaitu terdapat tahap awal, tahap intermediat, dan tahap akhir. Pada akhirnya, tahap ini reaksi lanjutan seperti kondensasi dan polimerisasi sehingga terbentuk berbagai senyawa volatil seperti pirazin, fural, fluoran, thiazol, dan aldehida keton. Senyawa tersebut memberikan aroma khas hasil pemanasan maupun roasting. Selain itu juga terbentuk melanoidin yaitu polimer coklat kompleks yang mengakibatkan warna coklat pada pangan. Di bagian bawah juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard seperti suhu, waktu pemanasan, aktivitas air, pH, jenis gula, dan jenis asam amino serta adanya katalis atau inhibitor. Semakin tinggi suhu dan semakin lama pemanasan, maka reaksi Maillard ini berlangsung semakin cepat. Karena itu, penelitian ini dilakukan tidak di atas suhu 90 derajat karena dikhawatirkan memicu reaksi Maillard berlebih yang dapat menghasilkan senyawa volatil baru dan mengubah profil aroma asli dari flaxseed oil. Baik, selanjutnya masuk ke perbandingan komponen volatil minyak flaxseed dengan minyak nabati lainnya. Nah, pada bagian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak flaxseed memiliki profil komponen volatil yang berbeda dari minyak nabati lainnya. Data dari 85 sampel minyak dianalisis menggunakan Endes GCMS dan menghasilkan tabel komponen 3033 kali 85. Artinya, software ini berhasil meregistrasi 3033 komponen dari 85 sampel minyak. Sampel kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu flaxseed oil FO atau FO dan non-flaxseed oil atau NFO yang terdiri dari soybean oil, peanut oil, dan rapeseed oil. Setelah dilakukan seleksi menggunakan ANOVA V kurang dari 0,05 dan komponen yang muncul kurang dari 80% sampel dieliminasi, diperolehlah 101 komponen volatil signifikan. Hasil PCA dan PLSDA menunjukkan bahwa komponen FO dan NFO dapat terpisah dengan jelas. Ini berarti komposisi volatil minyak flaxseed memang berbeda dari minyak lainnya. Maknanya, profil volatil tersebut dapat digunakan sebagai fingerprint kimia untuk membedakan minyak flaxseed asli dari minyak nabati lain yang berpotensi menjadi pencampur. Next. Nah, setelah diperoleh 101 komponen volatil signifikan, peneliti melakukan identifikasi senyawa menggunakan NIST library dengan mempertimbangkan RI, MF, dan RMF. RI digunakan untuk membantu membatasi kandidat senyawa, sementara MF dan RMF digunakan untuk melihat tingkat kecocokan spektrum massa dengan pustaka. Dari proses ini, diperoleh 33 senyawa volatil teridentifikasi yang terbagi ke dalam 11 kelas senyawa. Kelompok yang paling dominan adalah pirazin, keton, aldehid, dan organic acid. Keempat kelompok ini menyumbang sekitar 87% dari total area puncak, sehingga dapat dianggap sebagai komponen utama yang membentuk profil volatil minyak. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa 26 senyawa memiliki kadar lebih tinggi pada flaxseed oil, terutama dari golongan keton, aldehid, nitril, fenol, pirazin, pirols, dan piridin. Sebaliknya, beberapa asam organik seperti asam asetat, asam pentanoik, asam heksanoik, dan asam heptanoik lebih tinggi pada NFO. Next, pada bagian karakter aroma, peneliti menghubungkan senyawa volatil yang sudah teridentifikasi dengan aroma khas minyak. Dari 33 senyawa teridentifikasi, terdapat 21 senyawa atau lebih dari 60% yang memiliki karakter aroma. Senyawa tersebut dikelompokkan menjadi 7 jenis aroma, yaitu nutty, sour, grassy, herbal, smoky, floral, dan karamel. Hasilnya menunjukkan bahwa flaxseed oil didominasi oleh aroma nati, kemudian diikuti oleh aroma grassy dan karamel. Sebaliknya, non-flaxseed oil lebih didominasi oleh aroma sour atau asam. Aroma nati pada flaxseed oil terutama berhubungan dengan senyawa pirazin, piridin, dan pirols, di mana dalam jurnal ini, senyawa ini dikaitkan dengan proses roasting biji flaxseed karena suhu tinggi dapat memicu reaksi Maillard. Next. Pada bagian model deteksi adulterasi, peneliti menggunakan hasil profil volatil untuk membedakan flaxseed oil murni dan flaxseed oil yang telah mengalami adulterasi. Sampel adulterasi dibuat dengan penambahan soybean oil, peanut oil, dan rapeseed oil pada kadar 5%, 10%, dan 20%. Tujuannya untuk melihat apakah perubahan komposisi volatil akibat penambahan minyak lain masih dapat dikenali oleh model. Setelah data diproses dari seleksi, diperoleh 13 komponen penting yang digunakan dalam model PLSDA. Hasil PLSDA menunjukkan bahwa kelompok minyak murni dan minyak adulterated dapat terpisah dengan baik. Validasi menggunakan Monte Carlo 10.000 kali menghasilkan akurasi 100% pada training set dan test set. Next.
Nah, setelah model pertama berhasil membedakan minyak murni dan adulterated, model kedua digunakan untuk menelusuri asal minyak pencampur. Sampel adulterated dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu SOG untuk soybean oil group, POG untuk peanut oil group, dan ROG untuk rapeseed oil group. Nah, pada tahap ini diperoleh 120 komponen senyawa penting setelah seleksi menggunakan ANOVA dan batas kemunculan komponen. Jumlah komponen ini lebih besar dibandingkan pada tahap pertama karena model harus membedakan tiga jenis minyak pencampur, tidak hanya membedakan yang murni dan tidak murni. Hasil PLSDA menunjukkan bahwa ketiga kelompok dapat diklasifikasikan dengan baik. Nah, validasi Monte Carlo menunjukkan akurasi training 100% dan akurasi prediksi sekitar 95%. Secara rinci, akurasi prediksi adalah 99% untuk SOG, 95,6% untuk POG, dan 97,4% untuk ROG. Next. Secara keseluruhan, metode ini memiliki kelebihan karena menggabungkan HS, SPME, GCMS, ENDAS, GCMS, dan chemometrik dalam satu strategis analisis. HS, SPME sesuai untuk menangkap senyawa volatil dan aroma. ENDAS, GCMS membantu mengatasi masalah coelution, yaitu puncak senyawa yang saling tumpang tindih sehingga senyawa minor tetap dapat terdeteksi. Dan chemometrik seperti PCA dan PLSDA membantu membaca pola data yang membangun model klasifikasi. Kelebihan utamanya adalah akurasi deteksi adulterasi yang tinggi dan kemampuan tracing asal minyak pencampur. Metode ini cocok digunakan sebagai metode konfirmasi laboratorium karena memberikan informasi yang lebih detail baik dari senyawa volatil, aroma, maupun klasifikasi sampel. Namun keterbatasannya adalah waktu analisis masih lebih dari 1 jam per sampel, sehingga kurang praktis untuk screening cepat dalam jumlah sampel besar. Metode ini juga membutuhkan instrumen GCMS, software khusus, dan kemampuan analisis data. Selain itu, jenis adulteran yang diuji masih terbatas pada tiga minyak dan sampel adulterasi masih berupa simulasi laboratorium. Jadi metode ini kuat untuk konfirmasi, namun untuk screening awal tetap lebih efisien jika dikombinasikan dengan metode cepat seperti NIR atau INOS. Baik, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi HS. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi dari HS, SPME, GCMS, ANDAS, GCMS, dan analisis chemometrik merupakan strategi yang efektif untuk mendeteksi adulterasi pada flaxseed oil sekaligus menelusuri asal minyak campurannya. Nah, melalui analisis senyawa volatil diketahui bahwa flaxseed oil memiliki profil aroma dan komposisi VOC atau senyawa volatil yang khas dan berbeda dibandingkan minyak nabati lain seperti soybean oil, peanut oil, dan rapeseed oil. Perbedaan profil volatil ini kemudian dimanfaatkan sebagai dasar autentifikasi minyak. Penggunaan ANDAS GCMS juga terbukti mampu meningkatkan kualitas data GCMS dengan memisahkan senyawa yang mengalami koelusi sehingga lebih banyak senyawa volatil dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan lebih komprehensif. Selain itu, model klasifikasi dua langkah yang dikembangkan berhasil membedakan flaxseed oil murni dan adulterated sekaligus mengidentifikasi jenis minyak pencampurnya dengan akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, metode ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai metode konfirmasi laboratorium dan pengawasan dan autentifikasi produk minyak pangan. Sekian dari kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.